Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Pak Kapolres atau yang mewakili, kemudian Pak Kabid Pariwisata, kemudian pejabat fungsional di sini turut hadir. Saya lihat ada Pak Deden, Adiatama Kepariwisataan, kemudian Pak Ajat, ada Pak Ajat, kemudian rekan-rekan staf karyawan di bidang pariwisata, kemudian Bapak dan Ibu, para pemilik, para pengelola objek destinasi, objek daya tarik wisata yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang yang saat ini sudah hadir di tengah kita sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadiran Ilahi Robbi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hari ini kita masih diberikan kesehatan, Pak. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat hidup di tengah banyak orang yang sedang sakit, di tengah banyak orang yang sedang dirundung kesedihan, di antaranya Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang saat ini tengah berupaya bersama keluarga dan tim SAR di kepolisian di Swiss sedang melaksanakan penanganan, penyelamatan, pencarian anaknya yang paling sulung, Eril Khan, yang menurut informasi terseret arus sungai di area Swiss ya Pak Kabin ya. Oleh karena itu sebelum dibuka, sebelum kita laksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi tentang berbagai produk hukum, berbagai tindak pidana, penanganan pidana dan lain sebagainya oleh Bapak Kapolres, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah kepada yang terhormat Bapak Ridwan Kamil, Bapak Gubernur Jawa Barat beserta keluarga. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditemukan anaknya Eril, mudah-mudahan dalam keadaan selamat dan masih hidup. Untuk itu mari kita bersama-sama, mudah-mudahan doa kita yang ada di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diijabah doa kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih doa rekan-rekan, mudah-mudahan diterima kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha mengabulkan, yang maha menerima doa Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul sengaja, kami dari Dispar Budpora Kabupaten Sumedang mengumpulkan Bapak dan Ibu sekalian, para pemilik, para pengelola objek daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Sumedang, kemudian menghadirkan juga narasumber dari Polres Sumedang yang nanti akan memberikan pencerahan-pencerahan bagi kita sekalian. Terutama beberapa minggu yang lalu kita sudah diketahui bersama ada musibah yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang, diantaranya di Citengah, Cisoka. Kemudian musibah juga tidak hanya di Citengah, Cisoka, ternyata di negara luar juga, di Swiss, putranya Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil juga sama tengah melaksanakan kegiatan rekreasi, mungkin vacation di Sungai Are di Swiss, dan ini adalah musibah yang patut kita jadikan cermin bagi kita sekalian, terutama Bapak dan Ibu sekalian sebagai pemilik, owner maupun pengelola objek daya tarik wisata. Bagaimana para pengelola ini, para pemilik ODTW ini bisa
mengambil hikmah dari setiap kejadian Pak ya. Di tengah kita bisa mengambil hikmah di setiap kejadian, di setiap bencana, bagaimana unsur-unsur aspek-aspek keselamatan, bagaimana unsur-unsur aspek-aspek keserasian, kemudian segala bentuk perizinan, kemudian segala bentuk standar operasional prosedur di dalam penanganan wisatawan yang datang baik lokal maupun dari mancanegara. Setiap objek daya tarik wisata harus memiliki sertifikasi, standar-standar, prosedur-prosedur keselamatan, kenyamanan, keindahan, keserasian, termasuk secara administrasi harus memiliki segala bentuk perizinan ya Pak Kabin ya. Oleh karena itu nanti akan dikupas mungkin oleh narasumber yang pertama dari pihak kepolisian yang saat ini sudah hadir Bapak Boni dari perwakilan dari Polres Kabupaten Sumedang, kemudian narasumber yang kedua dari BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan dengan berbagai informasi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber, kami harapkan Bapak dan Ibu bisa mencermati, kemudian bisa lebih jauhnya lagi bisa melaksanakan dan mematuhi setiap apa yang disampaikan oleh narasumber yang kita hadirkan saat ini. Karena apa? Karena Kabupaten Sumedang sudah dicanangkan sebagai Kabupaten Pariwisata oleh Bapak Bupati Sumedang. Berbagai destinasi wisata tidak kalah menarik di Kabupaten Sumedang saat ini tidak kalah menarik dengan kabupaten yang lainnya. Banyak sekali dari Sayang sampai Maroke, dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung selatan sampai ujung utara. Semuanya memiliki objek daya tarik wisata yang betul-betul menarik. Kemudian secara infrastruktur juga jalan tol saat ini sedang dibangun dan sudah sampai di pemulihan, kemudian beberapa saat lagi akan dibuka sampai Sumedang, bahkan sampai ke Ujung Jaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semua ODTW kami harapkan bisa berbenah diri menghadapi nanti lonjakan-lonjakan para wisatawan baik lokal maupun wisatawan dari luar Kabupaten Sumedang. Tentunya hal ini tidak hanya dipersiapkan secara sarana dan prasarana saja, tetapi secara aspek hukum bagaimana ke depan kita bisa mengantisipasi. Barangkali ada hal-hal yang harus diantisipasi, nanti ada informasi-informasi, materi-materi yang akan disampaikan oleh dari Polres Kabupaten Sumedang. Itu barangkali hal-hal yang perlu disampaikan oleh kami dari Disparhutpora Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini membawa manfaat dan hikmah bagi kita sekalian. Kemudian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Senin tanggal 30 Mei tahun 2022, acara monitoring dan evaluasi pengelolaan objek daya tarik wisata di Kabupaten Sumedang secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya masuk kepada materi. Untuk itu dipersilakan untuk ke depan kepada Bapak Moderator, Bapak Ajat Sudrajat SIP. Beliau akan memimpin materi pada hari ini. Materi yang pertama yaitu dari unsur Polres Sumedang dengan materi perspektif hukum tata kelola objek daya tarik wisata berkelanjutan. Kepada Bapak Moderator, Bapak Ajat Sudrajat SIP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran. Amma ba'du, yang saya hormati narasumber pada kesempatan hari ini,
unsur Polres Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Bapak Kapolres Sumatera Selatan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang. Yang saya hormati Kepala Bidang Pariwisata, rekan-rekan unsur Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga, dan Bapak Ibu beserta para pengelola objek dan wisata yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini masih diberi kesempatan untuk sama-sama hadir mengikuti acara monitoring dan evaluasi pengelolaan wisata untuk tahun 2022 yang diselenggarakan hari ini untuk tahun 2022 dilaksanakan yang ketiga kali. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya, termasuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun kita sampaikan, yang pertama komentar dari unsur Polres Kabupaten Sumedang dengan tema perspektif hukum tata kelola objek wisata berkelanjutan. Tes yang pertama kami laksanakan hari ini jam ini, dan yang kedua nanti setelah isoman kita akan ada paparan nanti dari unsur BPPD, yaitu dengan tema mitigasi bencana dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi yang pertama ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Bumi Liliana SIPMH. Beliau menjabat selaku Kepala Perusahaan Sektor Sumatera Selatan akan menyampaikan paparan terkait materi perspektif hukum pada pengelola objek wisata berkelanjutan. Yang terhormat Bapak Budiawan, silakan Pak. Pak Muhammad, ini yang pertama pemaparan materi dan nanti tanya jawab dan akan berakhir sampai dengan jam 11.15. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia selalu. Mohon maaf saya berdiri supaya menyampaikan supaya fokus ya Bapak-Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Budaya Kabupaten Sumedang, Bapak Kabid Pariwisata Pak Ajat dari Dinas Pariwisata, berikut staf dan jajaran Dinas Pariwisata yang saya banggakan. Berikut juga ada rekan-rekan para pelaku wisata yang di hadapan saya. Ada Kang Irfan dari Kampung Harugur, yang lain mungkin sambil berjalan kita silaturahmi dan berkenalan Pak ya, ibu-ibu semua. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita menginjak ke materi. Kata orang Jawa, ada pepatah Jawa mengatakan Witing Krisno Jalaran Sopo Kulino ya. Witing Krisno Jalaran Sopo Kulino. Ada yang hafal artinya apa? Kenapa? Belum tahu ya. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu orang Sumedang asli. Jadi kurang lebih artinya tidak kenal maka tidak sayang. Jadi mohon izin dalam kesempatan ini saya berkenalan dulu. Jangan lupa juga saya mengucapkan salam hormat juga kepada yang ikut dalam Zoom itu ya.
dalam Zoom meeting dari GCC. Jadi nama saya Pun Yuriat AISPLK, pangkat komisaris polisi. Mungkin kalau di TNI setingkat sama mayor TNI. Nah, kemudian saya berdinas terakhir di Direktorat Reserse Kriminal Umum, sebelumnya di Subang di Kapolsek Pagaden Polres Subang, kurang lebih baru 1 tahun 4 bulan di sini, masuk bulan 2 2021. Istri 1, anak 2, saya tinggal di Aspol Polsek Sumedang Selatan, jadi dekat dengan Pak Kadis Pariwisata, dengan Pak Kabid. Ini mungkin sudah 1 bulan ini ketemu terus, ya. Termasuk dengan rekan-rekan pelaku pariwisata, ya. Luar biasa, ulah bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan ya. Karena apa? Karena ya kaitannya memang ada yang perlu disampaikan dari pimpinan kami. Ya terutama tadi disampaikan juga oleh Pak Kabid ya, ataupun Pak Kadis ya, terkait dengan bencana yang baru saja kita alami di tengah ataupun di Kecamatan Sumedang Selatan, yang seyogyanya ya Bapak-bapak Ibu-ibu harus menjadi pembelajaran, harus menjadi evaluasi, harus menjadi antisipasi. Maka dari itu kami dari Polres Sumedang ya, seyogyanya Pak Kapolres yang mau memberikan materi, tetapi karena beliau sedang ada acara asesor, mohon maaf sehingga diwakilkan kepada kami selaku Kapolsek Sumedang Selatan. Polseknya jauh, Polsek Sumedang Selatan dari situ jauh sekali, tinggal ditunjuk ini. Baik, kita ke pandangan kita ke sebentar dulu ke judul. Perspektif hukum tata kelola objek daya tarik wisata berkelanjutan. Perspektif hukum tata kelola objek daya tarik wisata berkelanjutan, sampai 2 kali ya. Siapa yang bisa menerjemahkan perspektif aja dulu? Cium tangan mangga detail supaya sampai apa yang ingin disambungkan diri saya kepada rekan-rekan. Siapa yang tahu gambaran ataupun semacam harapan, ya, cita-cita gitu, ya. Perspektif hukum terkait dengan apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat, sehingga menjadi sanksi ya, untuk barang siapa yang melakukan dugaan tindak pidana dalam hal pariwisata. Nah itu seolah-olah seperti ini. Paham ya ibu-ibu, bapak-bapak, terutama juga yang di Zoom meeting ya, peserta yang di Zoom meeting yang offline. Perspektif hukum tata kelola objek daya tarik wisata berkelanjutan. Lanjut Pak, mohon izin. KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, itu menjadi dasar hukum yang materi. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kenapa selalu dibawa dasar ini? Karena ya dimanapun kita bertugas ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini, Polri selaku pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegakan hukum, termasuk pada saat kami sama-sama baik yang dirasakan oleh para pelaku pariwisata ya, yang terdampak oleh para pelaku wisata maupun
para rekan-rekan semua di SKPD ataupun dinas terkait Kabupaten Sumedang. Kemudian yang nomor 3 yang menjadi dasar adalah tentang Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Ini nanti kaitannya mungkin dengan seharusnya bagaimana kita memberikan edukasi tentang pengelolaan wisata ini. Kemudian Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Perda Kabupaten Sumedang nomor 5 tahun 2014 tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Sumedang 2014 tahun sampai 2025. Juga yang nomor 6 adalah Perda Kabupaten Sumedang nomor 4 2018 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumedang tahun 2015 dan 2038. Lanjutkan. Latar belakang kenapa sih ya, harus ada perspektif? Maka dari itu kita harus seperti itu. Pariwisata itu harus digambarkan sesuai. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf tidak lagi fokus mengerjakan kunjungan wisatawan di Indonesia saja, tapi lebih fokus pada usaha mendorong pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism di Indonesia. Sustainable yang memberikan apa? Substansi, sumbangan. Jadi jangan semata-mata melihat aturan kementerian itu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Ini yang harus diingat oleh rekan-rekan para pelaku wisata. Tetapi juga harus memberikan sumbangan kepada apa? Kepada wisatawan, kepada terselenggaranya, terpeliharanya lingkungan tata ruang yang menjadi objek wisata. Jadi jangan diambil keuntungannya saja, tapi bagaimana cara memeliharanya. Kemudian terkait dengan singkatnya, sustainable tourism dan pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan konsep berwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang. Kalau jangka panjang berarti harus dipelihara ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Nah, kaitannya seperti apa? Kearifan lokal. Kearifan lokal ini tentunya kita harus juga keposengirong kalau bahasa Jawa ya. Kita berupaya di situ memberdayakan lingkungan yang ada, mengajak warga, kemudian memelihara, menjamin kesejahteraan. Ini mungkin yang ingin disampaikan Pak Bu yang ada di pesan kedua ya. Jelas ya Bu ya, Pak. Ini baru kita gambaran. Ini baru gambaran. Sedemikian luasnya. Dalam upaya mengembangkan sustainable tourism, Kemenparekraf dan Raperkraf memiliki 4 pilar fokus yang dikembangkan. 4 pilar, Pak. Jadi dasarnya Bapak bekerja itu 4 dasar, 4 pilar yang harus dicamkan oleh Bapak-bapak Ibu para pelaku wisata, yaitu diantaranya pengelolaan berkelanjutan bisnis pariwisata, ekonomi berkelanjutan sosioekonomi
jangka panjang berkelanjutan, budaya sustainable culture yang harus selalu dikembangkan dan dijaga serta aspek lingkungan ataupun environment sustainable. Jadi itu Pak, ya jelas ya. Jadi Bapak pekerjaannya bukan hanya sekedar memperoleh apa istilahnya, ya ada profit ya yang dirasakan, tetapi juga harus diingat 4 pilar ini Bapak juga harus laksanakan. Bapak-bapak itu harus melaksanakan ya. Berbekal 4 pilar utama tersebut, tren pariwisata berkelanjutan akan menjadi kegiatan wisata yang banyak diminati wisatawan. Tidak sekedar berlibur, setiap wisatawan juga memperhatikan protokol berwisata yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, kenyamanan, kelestarian alam. Menarik sebenarnya sustainable tourism bukanlah hal baru di Indonesia. Ini kaitannya saya punya pengalaman dinas dan kuliah dulu Pak. Waktu saya KKN ya, kuliah kerja nyata. Ini langsung fokusnya ke film Demak. Ada yang senyum Bapak. KKN di desa pernah menarik, kurang lebih seperti itu. Jadi dulu saya pernah KKN di daerah Cianjur. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu potensi wisatanya luar biasa. Dulu saya zamannya Gunung Gede, Pangrango itu, apa ya? Dulu masih gunung dan kanan kirinya masih hutan belantara, kanan kirinya masih apa pepohonan. Jadi jalan menuju ke situ masih jelek, kan? Tidak ada aspal, tidak ada apa komitmen. Aslinya tanah batu raranjur. Itu tahun kurang lebih 95 saya praktek di sana. Bercerita mungkin produk wisata dan kearifan lokal. Pada saat mereka menemukan potensi Gunung Gede Pangrango Cianjur itu, banyak dibangun cottage, hotel, lodgement, ya, kafe, kemudian apa, warung-warung kanan kiri. Mungkin yang sudah pernah berkunjung sudah tahu ya sekarang kreditnya seperti apa. Ya. Nah ini dampak. Kemudian di luar itu pun dampak perekonomian pun ikut ya, berkembang. Seputar Jalan Cianjur kota itu dari mulai istana sampai dengan di bawah itu sampai dengan Ciracas kalau nggak salah, banyak dibangun hotel juga. Yang menjadi miris apa waktu dulu pernah ada kejadian di Cimacan, hotel cottage longsor. Kemudian di tahun berikutnya pun terjadi di tempat yang sama. Yang miris siapa yang menjadi korban? Ada pejabat Polri, anaknya sekeluarga di sini. Setelah dilakukan penyelidikan, rupanya apa? Yang dijadikan bangunan permanen di situ, cottage, hotel, kafe dan lain sebagainya, rupanya tanah yang tidak ataupun dataran yang tidak disarankan untuk dibangun. Menurut siapa? Menurut saksi ahli. Dan ini yang harus kita langkahi, kita ketahui, kita evaluasi dan kita belajar bersama di sini. Setelah 2 kali berturut-turut kejadian ya tidak jauh seperti kita saat ini ya Pak ya.
mengalami hal yang serupa dengan Cianjur, ini dampak potensi wisata. Ya. Tidak boleh. Kalau Bapak melanggar ini nanti ancaman hukumannya adalah ketentuan pidana bagi pengusaha pengelola sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nomor 1, nah, ini barang siapa yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 61 huruf A yang mengakibatkan perubahan, ya. Pasal yang dilanggar adalah pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 2007. Pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda 500 juta. Luar biasa. Mengalihkan, ya, fungsi sungai jadi apa? Musola, sungai jadi jembatan, gudang. Bapak tahu sendiri gimana, ya. Nomor 2, jika tindak pidana sebagai terhadap harta benda atau kerusakan, ya. Kalau musola bencana itu menghantam ke rumah orang, bagaimana? Melaporkan terima nasibnya. Rumah saya hancur, kandang saya hancur, padahal jauh dari sungai. Sungai bisa meluap gara-gara dibelokkan. Siap-siap. 3, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian orang. Ya, mengakibatkan kematian orang. Makanya boleh dan tidak boleh. Tadi saya sampaikan boleh dan tidak boleh. Mengakibatkan kematian diancam, Pak. Pasal 9 ayat 2. Pidana penjara paling lama 15 tahun. Denda paling banyak 15 miliar. Coba. Ya kan? Coba seperti itu. Tadi saya sampaikan bina hubungan dengan asuransi. Bina hubungan dengan asuransi. Ya. Setiap orang memanfaatkan uang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan uang dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud pasal berapa? 61 huruf B. Makanya tadi saya sampaikan sama Pak Guru, sama Babinsa, sama Babin Kaptimnas, ini Pak boleh enggak? Di desa itu peta sudah ada, blueprint sudah ada, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang konservasi, ini yang boleh dikelola. Itu sudah ada di desa. Bapak tinggal lihat di situ. Ada, makanya Bapak koordinasi, Bapak Ibu semua koordinasi komunikasi. Semua ada. Di cek desa itu ada. Pada ayat 1 mengakibatkan perubahan fungsi ruang tadi hampir sama dengan yang poin pertama. 6. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, tadi juga sudah disampaikan. Mungkin ini lebih detail. Pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika tindak pidana nomor 7, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian orang, pidana paling lama 15 tahun, denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ini ancaman. Makanya cover usaha Bapak dengan asuransi. Supaya kalau ya amit-amit, tadi saya sampaikan amit-amit jangan sampai. Karena juga bukan buat Bapak saja, ya, kerugiannya. Kami juga fokus ke situ, berupaya membantu. Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi para pengelola objek wisata ini memang kita lakukan rutin, Pak. Nah, kenapa kita lakukan rutin? Salah satunya adalah bagaimana ajang Monef ini adalah menjadi ajang silaturahim, menjadi ajang curhat,
menjadi ajang untuk mengeluarkan kekinian gitu. Jadi tolong dimanfaatkan. Ini kan Bapak Ibu semua gabung di grup ya. Yang belum gabung di grup silakan menghubungi Pak Rizky. Ada informasi terkait dengan pengelolaan, isu terkini, termasuk nanti izin dan materinya akan kita share ke grup juga. Gitu. Kita pernah melakukan kegiatan ini dengan teman-teman kita di Kejaksaan, Pak. Pernah juga dengan lingkungan hidup. Pernah dengan sebelumnya siapa lagi, Pak? Lingkungan hidup, sebelumnya ada dengan bagian hukum. Sebelumnya lagi dengan teman-teman di dinas-dinas yang lain. Nah, ini ada insight baru nih. Jadi pertemuan ini saya menangkap beberapa hal yang terkait tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolsek. Banyak hal yang tadi saya tangkap, Pak. Pertama terkait dengan asuransi. Ini penting nih. Mungkin ke depan ini akan menjadi bagian nanti langsungnya kita coba hadirkan asuransi. Tapi bukan penggiringan asuransi tertentu, Pak. Kita secara umum. Silahkan memilih saja gitu, Pak. Karena mungkin di asuransi yang paling penting ternyata bukan hanya masalah asuransi jiwa. Mungkin salah satunya juga ada asuransi kecelakaan. Hal yang seperti itu. Kemudian terkait dengan marka, nanti kita hadirkan juga, Pak. Mungkin dari dinas perhubungan kaitan dengan kebutuhan marka dan segala macamnya, Pak. Jadi pertemuan ini mari kita manfaatkan. Meskipun nanti misalkan di sini agak ragu-ragu bertanya, silakan menanyakan di grup saja. Nanti mungkin secara ini kalau misalkan Bapak berkenan, nanti kita sampaikan juga ke Bapak, Pak. Gitu. Tadi bagus nih yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek. Kita kadangkala di desa atau di kelurahan itu kan ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa. Nah ini nih, ini fungsi pendekatan terhadap kegiatan berusaha pariwisata kita. Jadi kita bisa istilahnya kalau misalkan ada sesuatu hal yang bertanya atau misalkan kita silaturahim, gitu ya Pak. Itu kan sebetulnya bisa menekankan juga bagaimana misalkan pengelolaan ini kita bisa bertanya ke beliau, Pak, kira-kira kalau di sini mengganggu ini enggak gitu. Karena bagaimanapun juga denyut pariwisata ini harus terus putar. Bagaimana ketika Pak Bupati mendeklarasikan menjadi kabupaten pariwisata yang tentunya inilah bagian dari ikhtiar kita. Bagaimana Sasira Sabanyeun terkait dengan ekonomi bergetar, berdenyut. Nah ini ya Pak, kita memang bukan Bali, kita memang bukan Malang gitu. Tapi kan ikhtiar kita menuju kabupaten pariwisata. Kita sampai Kapollah. Saya dari dinas memohon-mohon kepada beliau supaya bisa hadir. Kenapa? Karena ini penting terkait dengan isu-isu terkini, adanya kaitan kebencanaan, Pak, kaitan dengan tata ruang. Saya juga apresiasi sekali ya turun pisan, Pak. Kehadiran Bapak membuat insight baru gitu. Jadi nanti yang ada pertanyaan, kalau misalkan ternyata di sini terbatas, kita bisa 24 jam. Bisa nge-WA, mungkin besoknya kita balas. Atau ada sesuatu yang memang bukan, saya tidak bisa jawab, kaitan dengan tata ruang misalkan. Siap kita fasilitasi Pak. Terkait dengan misalkan asuransi, kita cari Pak. Kita coba cari-cari gitu, siapa asuransinya, yang mana. Tapi itu dipersilakan kembali Pak. Kita tidak akan mengirim ke satu atau tertentu ya terkait dengan itu. Silakan disesuaikan dengan Bapak Ibu sendiri lah. Terus misalkan kayak kemarin ada juga Pak kaitan dengan PJU Pak. Nah itu kita juga kalau yang kita bisa fasilitasi ya kita siap Pak. Jadi mari kita gunakan ajang ini kan pertemuan rutin Pak. Kita coba bahwa sengaja ada kegiatan ini bagaimana setiap destinasi wisata kita percaya diri Pak. Kita bersama-sama Pak. Dinas hadir. Dulu ketika misalkan berkaitan dengan COVID segala macam, kita ada dinamika di situ. Tapi kami terus bantu. Bagaimana CHSE ya, bagaimana terkait dengan peduli lindungi, sesuai dengan Inwendagri kita coba sampaikan juga Pak. Nah hal-hal seperti itu, sebetulnya Bapak Ibu semua yang hadir di sini dan di Zoom
ini adalah bagian dari keluarga besar kita, keluarga besar pariwisata Sumedang. Saya harus hadir menjadi bagian dari wargi Bapak. Kami hadir dengan Bapak Ibu, kami berpihak dengan Bapak Ibu. Ada apa yang sekiranya bisa kita bantu? Saya siap bantu, Pak. Misalkan untuk hal-hal tertentu, termasuk kemarin Pak ketika COVID melanda, di beberapa hotel atau misalkan di beberapa restoran ada yang terkendala kaitan BPJS, kita bantu Pak, kita hadirkan BPJS. Ini kumaha ya masalah pekerja, ada yang reschedule cicilan ke bank, ada yang pekerjaannya dengan boleh menyebut nama ya, dengan cicilan motor segala macam ke itu gitu ya, ke leasing itu kami coba fasilitasi juga sekemampuan kita gitu. Tapi memang kami terbatas juga Pak. Kami juga istilahnya butuh masukan, saran, pendapat. Tadi seperti yang disampaikan Akang ya, terkait dengan bagaimana kepariwisataan tadi yang berkaitan pariwisata dibangun, pemerintah segala macam Pak. Kita bismillah Pak. Saya juga pengen melihat Bapak Ibu semua juga menjadi bagian yang bisa menjadi penerima manfaat dari kunjungan-kunjungan itu. Jadi mempromosikan, misalkan Bapak Ibu semua yang ada di sini, Pak tolong dong kami promosikan di IG. Kemudian kita punya 7 lembaga Pak. Ini saya sering sampaikan juga, kita punya 7 lembaga kemitraan strategis pariwisata. 1, kita punya PHRI. Ini rekan-rekan kita nih, anak-anak kandung yang lahir dari pariwisata nih. Ada PHRI, ada Kompepar, ada HPI, ada Asita, ada BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah, ada Putri, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia, ada Genpari yang terakhir. Ini bagian dari keluarga besar kita Pak. Misalkan di Bapak saya peryogi bes, peryogi yang tadi sampaikan beliau, kinter-kinter bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kita punya UPI, nu magang bisa digeser ke tempat Bapak. Silakan dikomunikasikan di grup itu. Jadi grup itu sengaja kita buat untuk media mendekatkan kita Pak. Oh iya kira-kira punten atuh Pak, misalkan kurang ayakeun barudak anu mahasiswa yang punya kemampuan bahasa Inggris atau yang mau KKN meskipun bukan desa penari gitu. Nah, yang mau KKN kita bisa geser Pak. Dan itu kan teman-teman anak-anak yang KKN juga perlu nilai, perlu apresiasi gitu ya. Nah itu kita coba sisipkan kepentingan-kepentingan itu dengan kepentingan kita bersama. Tadi dari Pak Kapolres menyatakan, salut nih Pak, ini baru pertama nih kita mendengar harus ada Pancasila. Bagus juga Pak nih. Ini yang kita lupa. Kita lagi berbangsa, kita lagi bernegara. Para pendiri bangsa kita udah lelah dulu memerdekakan kita. Hari ini kan alhamdulillah nih beberapa banyak insight yang kita tangkap gitu ya. Nah hal-hal seperti itu. Tadi juga saya pengen bertanya tadi ya Pak, kalau misalkan nanti di Bapak Ibu agak sungkan gitu, tadi saya bertanya juga Pak. Misalkan kita pengelola, kemudian yang tadi ya, misalkan ada yang menggunakan narkoba atau misalkan pengunjung gitu Pak. Nah itu kan sebetulnya ini tanggung jawab siapa gitu. Atau misalkan ternyata punten terjadi misalkan ada yang terkait dengan terorisme ya, karena kan nggak tahu lah gitu. Terjun terkait dengan misalkan kayak yang ramai di TikTok, ada penggerbegan akan di hotel, nah yang gitu-gitu sebetulnya kita pengen tanyakan tadi ya Pak, biar sebetulnya ini sebetulnya media yang informal Pak, biar kita ngobrol-ngobrol aja ringan-ringan. Sebetulnya tadi saya persilakan aja sambil ngopi gitu, slow aja. Dan kita mah satu keluarga Pak. Kita istilahnya nanti Bapak misalkan mau geser ke mana, ayo Pak, saya dampingi Pak. Tidak hanya di Simpang Selatan Pak, Bapak mau ke Surian, Pak Abi dibonceng Pak, atau di mobil Abi lah, gitu. Nah hal-hal seperti itu kan kita butuh ya. Butuh Pak Pak Boni yang lainnya gitu. Nanti kita silaturahim, kan tidak salah kalau misalkan kita silaturahim ke Kapolsek ya, di Buah Dua di mana gitu. Nah ini saya pengen dekatkan itu. Jadi ketika ada masalah segala macam
Kita teh banyak wargi, banyak saudara, kan reukeut ka urangna. Apalagi misalkan dan teu ieu lah misalkan ayeuna sambil ngopi gitu ya Pak. Pakapolsek saya kayak ngopi ya di abdi misalkan sambil ngopi ngobrol gitu. Pak kita ngomong di dieu kumaha? Ieu teh jalan teh ka ditu tapi pemilik itu jalan raya kira-kira ngaganggu henteu. Kan gitunya Pak. Hal sederhananya mah. Nah, hal-hal seperti itu kita coba fasilitasi nih. Dengan atau misalkan tadi tata ruang mungkin kita hadirkan. Tata ruang teh kudu kumaha tuh Pak? Nu sebutkeun tata ruang teh nah kumaha di Sumedang teh? Berapa jaraknya yang harus di ini? Kedah kumaha, kedah kamana, kedah naon persyaratan dan lain sebagainya gitu. Nah, termasuk tadi ada insight nih dari Pak Deden, termasuk ada Pak Ipan ada ya? Nah, ini Pak Ipan. Ini Pak Ipan salah satu ini juga Pak. Misalkan sifat. Oh iya tadi kita pernah hadirkan juga perizinan Pak di forum ini. Kita pernah hadirkan perizinan. Dulu kaitan dengan NIB. Nah misalkan sekarang kita pengen curhat nih, Pak kedah sifatnya kedah kumaha sih? Gitu. Kalau bisa saya jawab, saya mungkin jawab. Bapak Ibu sekalian mohon jadi bahan perhatian, ini sekedar sekilas saja, tidak semuanya, tapi ini bisa bermanfaat, ada gambaran buat Bapak Ibu sekalian. Kan super kita blocking ya, ini kan di rekam nih di Zoom, agak ini biar nggak ngeblok. Coba. Nah, jadi nanti video ini bisa izin Pak. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya, sebelumnya saya sama rekan-rekan berdiri di sini bukan karena kami bisa atau bukan kami pintar, tapi kita juga sama-sama belajar dan ada beberapa pemahaman yang perlu diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang mana apabila terjadi bencana, yang pertama harus kita lakukan itu apa? Mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ada yang lebih tahu, mungkin ada yang sudah tahu. Tapi mungkin di sini kami akan menjelaskan dulu apabila terjadi bencana yang harus kita lakukan keadaan tenang. Pasti kalau kita ada bencana pasti kita akan panik ya, panik ingin menyelamatkan diri masing-masing. Tapi usahakan diri kita tenang dulu. Karena apa? Dengan panik kita akan selamat. Tapi kalau dengan kita tenang, insya Allah kita akan selamat. Makanya yang paling utama itu, yang harus kita utamakan itu adalah ketenangan diri. Ketenangan diri kita, dan utamakan keselamatan diri kita dan keluarga. Contoh, kalau misalkan terjadi banjir, yang contoh kemarin di Citengah, banjir bandang, kebetulan di sana sedang ada acara keluarga di villa, otomatis ketika air datang, udah jelas cuaca juga tidak mendukung, kenapa kita masih diam di sana? Ya, maaf. Seharusnya kita juga lihat cuaca. Kalau cuaca sudah tidak mendukung, cepat-cepat kita balik kanan, pulang sebelum terjadi itu. Karena apa? Kejadian kemarin sampai ada korban. Pertama karena cuaca sudah mendung, hujan tinggi. Mereka masih berada di sana. Ketika banjir datang, baru mereka menyelamatkan diri. Ketika banjir datang, usahakan kita cepat-cepat cari tempat aman. Tempat aman di mana diri kita bisa selamat dari banjir itu. Jangan melawan arus banjir itu. Kalau kita melawan arus banjir, otomatis kita akan terbawa arus. Kedua, kalau misalkan terjadi longsor, itu juga kita hindari. Cepat-cepat ketika ada longsor kita hindari.
Selamatkan diri kita ke tempat yang aman. Jangan kita mendekat langsung video, otomatis ada longsor susulan kita tertimpa mati. Contoh kejadian Semanggi. Di situ memang ada kecerobohan kita ketika melakukan briefing di tempat yang rawan. Mungkin dikira bahwa itu sudah tidak akan ada terjadi longsor susulan. Ketika kita briefing di sana, terjadilah longsor susulan. Makanya panik semua, bertambahlah korban. Seperti itu. Dan ketika kalau misalkan berada di dalam gedung, contoh ada gempa, kita sedang ada demo seperti ini, ada gempa, apa yang harus kita lakukan? Panik nih, cari tempat yang aman, cari jalan keluar. Nah, makanya kenapa kami menyarankan dari BPBD ke setiap pengelola tempat wisata maupun gedung-gedung mall, kita sarankan ada simbol-simbol kebencanaan. Di antaranya jalur evakuasi, terus titik kumpulnya di mana. Titik kumpul pun tidak sembarangan menempatkan suatu tempat. Itu harus benar-benar titik aman ketika kita berkumpul. Jalur evakuasi pun jangan diambil yang jalur yang susah, harus yang mudah. Misalkan kita berada di lantai 2 atau lantai 3, terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan? Apa kalau ada gempa di dalam gedung? Biasanya kalau misalkan di suatu gedung ini suka ada alat-alat seperti ini, yang warna merah ini adalah alarm. Alarm ini ketika ada gempa atau misalkan ada kebakaran, ini bakalan bunyi keluar air. Dari situ kita cepat cari jalur evakuasi. Kebetulan sebelah sana ada jalur evakuasi, tangga darurat yang bisa dilewati, ada tandanya. Nah, kita turun ke sana, ikuti jalur evakuasi itu. Nanti titik kumpulnya di mana? Disitulah titik kumpul yang aman. Apabila kita terjebak di dalam gedung ketika gempa, apa yang kita lakukan? Berusaha berlindung di tempat yang aman, di bawah meja atau furnitur yang kuat dari benturan robohan. Jangan sampai kita berlindung di tempat yang tidak aman, tertimpa sama reruntuhan, tetap tidak akan selamat. Gitu. Jadi yang pertama, ketika ada gempa ya kita lindungi kepala kita, pakai tas atau pakai apa, misalkan ada kursi, pakai kursi. Cari tempat aman, jalur evakuasi. Hindari dinding-dinding kaca, karena kaca itu mudah pecah, sepingannya bisa melukai diri kita. Terus yang ketiga, kita pakai jalur evakuasi atau jalur darurat. Kalau misalkan di situ kita pakai lift, jangan pakai lift kalau ada gempa. Kenapa? Lift bisa macet, kita terjebak di dalam. Yang terakhir, kita berkumpul di titik kumpul. Nah, apabila ada yang terjebak di dalam ruangan tersebut, apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan? Misalkan ada salah satu korban, contoh misalkan abang ini terjepit dalam lingkungan, dan kita yang selamat cepat kasih informasi kepada dinas-dinas terkait. Ya, dinas-dinas terkait seperti TNI, Polri, atau mau langsung ke BPBD, mungkin kita bisa langsung melakukan evakuasi semaksimal mungkin. Tadi simbol-simbol kebencanaan yang harus diterapkan. Jadi ketika ada bencana tidak panik lagi, sudah ada jalur evakuasinya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami akan mempraktekkan apabila ada salah satu korban yang terjebak, bagaimana kita cara mengevakuasinya, mengangkat korban tersebut. Ya, apabila misalkan ada longsor, ini tertimpa longsor atau misalkan yang lainnya. Nah, bagaimana cara menyelamatkannya? Dan nanti kita akan praktekkan
mungkin dengan seadanya ya, karena kita tidak bawa peralatan. Contoh, siapa yang menjadi korban? Atau mau dari peserta yang jadi korban? Nanti saya minta dari peserta cara evakuasinya seperti apa. Saya minta 3 orang ya. Ada gempa, lindungi kepala. Jika ada gempa, terus masuk kolong meja. Jika ada gempa, hindarilah kaca. Jika ada gempa, lalu selamatkan kita. Jadi di sini harus ada tempat. Jadi Bapak ada gempa tanpa panik. Nah, siapa yuk? Ya. Praktekan. Ya, so. Jadi gini ya Pak ya. Nanti saya akan buat dulu. Jika ada gempa, lindungi kepala. Jika ada gempa, masuk kolong meja. Jika ada gempa, hindari kaca. Jika ada gempa, lari selamatkan diri. Ya, Kabur. nanti ikuti. Siap ya? Siap. Tiga ya. 1, 2, 3. Jika ada gempa, lindungi kepala. Jika ada gempa, Masuk kolong meja. Jika ada gempa, Hindari kaca. Jika ada gempa, lari selamatkan diri. Nah, itu ya. Kita coba ya, sekali lagi ya. Bapak semuanya ikuti ya. Jika ada gempa, lindungi kepala. Jika ada gempa, masuk kolong meja. Jika ada gempa, hindari kaca. Jika ada gempa, lari selamatkan diri. Ya. Oh. Jika ada rat. Mulai. Siap ya, ikuti ya. Siap. Tuh, 3. Jika ada gempa, lindungi kepala. Jika ada gempa, Masuk kolong meja. jika ada gempa, hindari kaca. Jika ada gempa, lari selamatkan diri. Terima kasih. Lanjutnya kita praktek aja, cara menyelamatkan orang yang terjebak di longsoran atau di gempa. Kalau misalkan di dalam air kita harus menyelamatkannya juga, prakteknya itu di dalam air juga. Nah, soalnya kita pakai tandu di dalam air. Ada tandu khusus untuk menyelamatkan orang di dalam air. Kalau misalkan korban sudah meninggal, apa yang kita lakukan di dalam air itu tidak seperti kita mengevakuasi orang atau korban yang berada di darat. Berbeda Pak ya. Karena kalau di dalam air itu yang dihindari itu adalah apabila korban itu sudah meninggal, apalagi beberapa hari, itu akan mengeluarkan cairan lendir. Nah, cairan itu sangat berbahaya ketika kita kena kulit kita, bisa gatal dan bisa menyebabkan seperti eksi. Itu makanya harus dihindari. Kita pakai tandu, ada tandu khusus di air, masukkan, kita tarik dari depan, bukan dari belakang, kita tarik dari depan. Jadi kita nanti pakai tandu diikat pakai benda segala macam, karena peralatannya itu berbeda. Gitu. Kita akan praktekkan apabila ada korban yang tertimpa longsoran atau gempa di suatu gedung, bagaimana kita menyelamatkan, bagaimana cara memotongnya, ya. Ini apabila darurat, ya. Apabila tim unit reaksi cepat atau URC belum datang, ya. Apa yang harus kita lakukan, ya, harus diketahui juga. Ya, kita praktekkan. Mungkin mau dari peserta yang jadi korbannya satu orang, saya minta sok maju ke depan yang mau jadi korbannya. Jangan yang besar, berat nanti itunya. Sok di sini, cuman nanti di sini jadi korbannya ya mereka aja. Kita praktekkan
sederhana aja. Nanti cara ininya gimana? Atau rekan aja ini. Boleh. Nah, contoh ini korban, ya. Korban yang terkena reruntuhan longsoran, dia tidak bisa berdiri karena ada luka. Contoh misalkan ada luka di bagian tangan, misalkan tangannya patah karena terkena reruntuhan, ya. Terus di kaki pun ada luka sedikit. Bagaimana cara mengevakuasi ini? Oke, misalkan reruntuhannya sudah kita singkirkan. Biasanya kalau misalkan ada patah tulang, kita tanya dulu si korban. Kalau misalkan si korban masih sadar, kalau misalkan tidak sadar, ya kita evakuasi sedemikian rupa. Nanti ada alatnya, kita kasih pen di sini, yang patah itu sama yang lukanya, baru kita angkat. Dan cara mengangkatnya pun tidak sembarangan, ada caranya. Tapi kalau misalkan sadar, seperti misalkan contoh ini korbannya sadar, kita tanya dulu, Mas sadar Mas? Nah, dia jawab sadar. Ada yang sakit Mas? Oh ini yang sakit. Ada lagi yang sakit nggak? Ini, oke Mas tenang dulu, tangannya bisa dikesinikan nggak Mas? Sakit. Nah, kalau ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nah, bagaimana cara mengangkatnya? Saya mohon 2 orang di sini untuk cara mengangkat korban ini. Mohon 2 orang. Cara mengangkat korban ini. Sebelah sini Pak. Bantu. Posisi kaki harus sama. Kalau misalkan gini semua. Kalau kanan kiri, kalau gini semua. Yang ini Pak. Ini. Nah, seperti itu. Nah, ini kan yang sakitnya ini. Itu juga ada yang sakit. Hati-hati, jangan sampai terkena yang sakit. Jadi, nanti kita ambil dari sini, ya, bareng-bareng, hitungan ketiga. Jadi 1, 2, 3, nanti bawa ke sini. Coba, perhatikan. Ini yang sakit, tangannya yang sakit nih. Contoh misalkan ini udah di ini ya, udah di pen ya, udah pakai pen. Nah, caranya seperti itu, harus masuk ke sini tangan. Banyak. Nah, nanti cara mengangkatnya gimana? Diangkat. Hitungan ketiga ya. 1, 2. Ada yang komando, 1 orang. 3. Jangan dulu diangkat ke atas Pak. Yang Pak. Jadi harus atur sebabnya. Jadi ininya enggak. Baru hitungan lagi, ada komando lagi, baru naik. Siapa ya? 1, 2, 3 naik. Nah, seperti itu. Barulah kita ke tempat aman. Ya sudah Pak. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan di kejadian sebenarnya tidak seperti itu, ya, karena kita menggunakan alat juga, ada tandunya. Jadi kita misalkan kalau seperti ini ada yang patah kakinya, tangannya patah, kita ada tandu yang bisa dibuka. Jadi kita disambungkan di luar, langsung disambungkan. Itu yang mungkin perlu diketahui ya oleh semua. Jadi ketika ada bencana di tempat wisatanya, Bapak-bapak Ibu semuanya, nggak usah panik. Apabila ada korban, kita usahakan bisa menyelamatkan orang tersebut sebelum tim kami datang ke lokasi. Karena mungkin kita kan butuh perjalanan gitu kan. Kasihan kalau misalkan itu korban tidak cepat-cepat ditangani. Gitu. Kecuali kalau misalkan terkena reruntuhan. Karena itu pun ada alatnya, kalau misalkan ada runtuh gedung ini, ada alatnya yang bisa untuk memotong beton-beton ini, tidak sembarangan. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, ini hanya sebagian gelintir contoh saja. Karena apa? Alat harus digunakan. Kalau menolong orang yang paling gampang itu yang kejadian-kejadian seperti itu. Contoh, saya ngobrol di belakang dengan Pak Kamil, teman-teman yang sini. Tadi ada bencana teroris, terus kemarin sudah ada sering. Dan sasaran teroris adalah tempat-tempat ramai, salah satunya adalah tempat wisata atau mall. Kalau di Indonesia, teroris identik dengan orang Muslim, aneh-aneh, gamal ayat teroris orang Islam, Islaman sebagai rahmatan lil alamin. Itu hanya ungkapan, Pak. Dari Indonesia.